Ya, terpaksa saya ulang karena katanya mohon respon balik nanti apakah ini juga masih tidak keluar suara atau sudah keluar suara ya. Om Swastiastu, Om Anupadra Ratu Yanto Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Tadi sebenarnya saya mencoba untuk live memberikan penjelasan soal isu yang rame, khususnya dari pernyataan di publik oleh Ibu Desa Made Darmawati, seorang dosen UHAMKA, Universitas UHAMKA ya, Jakarta, yang memberikan tausiahnya, yang memberikan penjelasannya tentang Hindu di Bali. Nah, tentang Hindu di Bali. Nah, saya merasa penting karena kebetulan saya juga ada di Jakarta hari ini. Mudah-mudahan dengan cara begini nanti beliau bisa nyampe live ini kepada beliau. Nanti kalau memang beliau ingin berdiskusi lebih lanjut, kita akan ajak bersama-sama dengan suasana kebangsaan dan kebinekaan yang sama-sama lah. Beliau di dalam penjelasannya, saya catat ada beberapa hal yang cukup penting diluruskan karena menjadi viral di media sosial sehingga bisa memberikan pemahaman yang keliru tentang apa yang ada di Bali. Pertama, beliau mengatakan bahwa Tuhannya sangat banyak. Itu. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan Brahma Wisnu Siwa, Wisnu sebagai pelebur. Nah, ini itu hal yang pertama dulu. Yang kedua, beliau menceritakan bahwa ketika kecil di Sunggi diajak orang tuanya ke alun-alun di tempat nonton bola. Saat nonton bola itu kemudian melihat ada orang ngaben. Beliau merasa panas dingin, ketakutan melihat itu semua. Beliau juga di dalam cerita kesaksiannya itu kenapa pindah agama mengatakan bahwa ada banyak setan di Bali, sehingga gelap, banyak setan di Bali dan sebagainya. Nanti saya akan coba urai satu-satu dan mudah-mudahan nanti Ibu Desa Made yang mungkin sudah berpindah, yang pertama tentu saya ingin sampaikan selamat di tempat yang baru. Berikanlah contoh yang baik di tempat yang baru. Dan tentu harus lebih meningkat secara kualitas pribadi di tempat yang baru karena sampai meninggalkan yang lama. Jadi saya ingin luruskan yang pertama. Beliau mengatakan bahwa Hindu itu Tuhannya banyak. Ini memang pemahaman umum, politeisme atau monoteisme. Diskusinya sudah seperti itu. Nah, untuk memahami itu, Ibu Desa, jadi Ibu harus mengerti beberapa sloka yang menyebutkan Brahman Atman Aikyam. Brahman itu bukan Brahma, Bu, ya beda nanti filosofinya beda. Brahman itu sama dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu satu di dalam sistem religi Hindu, filsafat Hindu. Itu terbukti. Kalau Ibu mungkin masih hafal nggak tulisan dia? Ibu ketika bait kedua itu sudah menegaskan Eko Narayanat Nadwityo Sti Kacet. Eko Narayanat itu hanya ada satu Tuhan, tidak ada duanya.
Eko narena duit tio astikacet. Itu kalau ibu memang waktu kecil masih di Bali, pernah sekolah di Bali, pasti apal tulisannya. Coba cari terjemahannya itu. Nanti otomatis penjelasan ibu soal tuannya banyak, bingung. Itu sudah terjawab ibu ya. Nah ibu juga nggak bisa membedakan antara Tuhan dan sinar suci Tuhan dalam konsep sistem religi Hindu. Nah sinar suci Tuhan ini disebut Dev. Dev itu artinya bahasa Sanskertanya itu sinar. Nah itulah kemudian diberikan dengan nama-nama sesuai dengan fungsi-fungsi di semesta ini. Makanya ada nama Wisnu, Siwa, kemudian Mahadewa, Brahma, Rudra, dan sebagainya. Itu sesuai dengan konsep kosmologi wilayah itu disebutkan apa. Cara berpikirnya sederhana lah Ibu. Nama Tuhan saja itu di Eropa nggak ada yang tahu Tuhan itu apa. Mau kita ngotot Tuhan itu ada satu-satunya nggak tahu. Karena di sana istilahnya sudah God. Bahasa Rusia beda lagi, bahasa Cina beda lagi. Tapi intinya sama bahwa Sang Maha Pencipta itu memang tunggal. Itu juga ada di Bali disebut dengan ide Sang Hyang Widi yang ibu bolak-balik sebutkan itu tapi tidak mengerti artinya gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, ibu menyebutkan Wisnu sebagai pelebur dalam cerita ibu. Itu pun sudah salah. Karena itu sudah gimana ya, kita jadi ketawa. Ibu mencoba menjual diri bahwa ibu pergi meninggalkan yang lama dengan mendegradasikan yang lama. Tapi cara mendegradasikan pun itu ibu nanti kalau dites sama anak SD kalah ibu. Karena anak SD tahu yang namanya Trimurti itu Brahma, Wisnu, Siwa itu Wisnu itu apa, Siwa apa. Gitu. Itu adalah siklus hidup ibu. Kalau kita memahami hidup itu siklus Brahma, Wisnu, Siwa itu dalam konsep Trimurti itu adalah siklus hidup. Kita lahir, kita hidup dan kita kembali. Itu adalah siklus. Di dalam semua fase inilah Tuhan selalu hadir kepada kita, menyayangi kita, sehingga kita memuja beliau itu dalam bentuk kehadiran beliau di tiga sisi ini gitu. Itu ibu ya. Jadi saya luruskan satu persatu yang ibu sampaikan di depan khalayak rame itu yang membuat ibu memang dapat aplaus tepuk tangan, tapi kami yang masih melakoni mempercayai itu tertawa karena yang ibu jual itu sebuah produk yang salah kaprah, yang logika yang salah. Nanti kalau ibu nggak puas boleh ketemu saya, nanti kita jelasin. Saya kasihkan cara membaca Hindu, bagaimana membaca Bali yang pas. Kemudian ibu juga menyampaikan ketika kecil saya diajak orang tua saya disunggi ke alun-alun di tempat nonton bola. Di situ saya melihat ada orang ngaben. Sejak kecil kemudian ibu merasa ketakutan dan kemudian panas dingin setiap mengingat itu. Boleh kita menyampaikan sesuatu tapi jangan hiperbola, berlebihan dan tidak masuk di nalar. Berarti saya meragukan ibu di Bali ini kemana saja. Kenapa? Karena alun-alun tempat sepak orang ibu yang bilang tempat nonton sepak bola itu tidak pernah akan ada ngaben di situ. Ngaben itu dilaksanakan di setre. Setre itu kuburan. Bahasa Balinya setre. Seme. Kalau ibu masih ingat bahasa Balinya, seme. Setre. Itu. Jadi tidak mungkin di alun-alun di tempat nonton bola ibu. Jangan-jangan ibu berhalusinasi sekedar biar dapat tepuk tangan ketika ibu kelihatan hebat berbicara gitu lah. Kasihan saya ibu. Karena kalau ibu tidak berpendidikan bolehlah. Ibu ini kan seorang dokter yang biasa melakukan check and recheck di dalam proses menceritakan sesuatu. Sampai bisa bikin disertasi dan sebagainya, itu kan pasti udah levelnya tinggi. Jangan sampai kita salah membaca kepercayaan orang lain untuk ibu menaikkan mutu ibu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana kemudian ibu mengatakan juga di Bali itu gelap. Banyak setannya, pusat kumpulnya setan. Hati-hati ibu. Itu tidak hanya sekedar sudah menstigma, tapi itu juga sudah menghina.
menghina di mana ibu dulu berasal, menghina juga orang tua ibu, menghina juga kakek ibu, menghina juga buyut ibu, di mana darah daging ibu pun juga datangnya dari Bali. Apakah itu produk setan juga ibu? Kan tidak. Jadi saya ingin jelaskan cara berpikir kosmologi orang Bali untuk bisa dipahami semua orang. Sehingga hari ini Bali sangat terkenal di dunia. Itu bukan karena tempat kumpulnya para setan ibu, salah. Hanya orang yang berpikiran kotor, hanya orang berpikiran gelap, hanya orang yang takut dengan bayangan hitam yang mengikuti dirinya lah yang mengatakan Bali itu pulau setan. Seluruh dunia itu, mohon maaf, pengalaman saya yang saya hitung-hitung, saya sudah mengunjungi 30 negara. Ketika saya melakukan diplomasi, ketika saya disebut parlemen dari Bali, mereka sangat antusias, mereka sangat menyambut gembira, ingin ngobrol lebih jauh, ingin mengenalkan Bali lebih jauh. Betapa masyhurnya Bali, jauh sekali seperti yang ibu gambarkan itu. Bali tidak gelap ibu, Bali itu gemerlap. Saya ulang, Bali itu tidak gelap penuh setan yang seperti ibu katakan. Bali itu gemerlap, cahayanya disinari seluruh dunia tahu. Sehingga orang banyak merasa aman, merasa nyaman, dan merasa senang datang ke Bali. Disitulah saya kira ibu jangan salah memahami soal setan dan sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan, dalam sistem religi Hindu di Bali dan juga tempat lain, ada perbedaan yang perlu ibu pahami. Kalau kita ngomong filsafat, ibu pasti mengerti. Orang Bali memandang seluruh alam semesta ini sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga hubungan harmonisnya. Itu yang kemudian disebut dengan Trihitakarana. Jadi orang Bali didoktrin sejak dia dalam kandungan, dia harus sudah mulai bisa berhubungan harmonis kepada semuanya. Kenapa manusia ditanamkan hal itu? Karena manusia memiliki tripermana. Ibu bolak-balik mengatakan akal sehat saya, akal sehat saya. Ibu seakan menjual akal itu tidak cocok masuk dengan cara sistem religi di Bali. Saya ingin sampaikan, akal sehat di Bali disebut dalam tripermana itu disebut dengan idep. Idep itu yang membuat hidup. Kenapa manusia Bali harus berhubungan harmonis dengan semua? Dia berhubungan harmonis dengan binatang, berhubungan harmonis juga dengan pohon-pohonan. Binatang punya dwi permana, pohon-pohonan punya eke permana. Kami diajarkan di Bali itu untuk harmonis dengan semua, termasuk dengan makhluk yang tidak kelihatan yang juga diciptakan oleh Tuhan. Setan itu bukan tidak diciptakan Tuhan, Tuhan juga yang menciptakan. Sehingga hubungan harmonis ini adalah tinggallah kamu sesuai dengan tempat masing-masing, jangan saling mengganggu. Begitu pemahamannya. Ya, kami menghormati pohon-pohonan. Kenapa kami hormati pohon-pohonan? Karena pohon-pohonan berjasa besar bagi manusia. Pohon-pohonan mensuplai oksigen yang kami hirup tiap hari, yang kita hirup, yang kalau ibu ke Bali pun ibu hirup itu oksigen. Sehingga kita bikin tumpeng pengatag, upacara memuliakan pohon-pohonan, karena pohon-pohonan ini sangat berjasa bagi kita semua. Menghasilkan oksigen, ada umbi-umbiannya bisa dinikmati, ada buah-buahannya bisa dinikmati, ada sayurnya dipakai daunnya dipakai sayur, semua batangnya bisa dipakai kusen, macam-macam. Pohon itu banyak berkorban bagi manusia. Maka manusia Bali diajarkan untuk juga bertoleransi, menjaga harmonis, merawat juga pohon yang sudah berkorban pada manusia. Itulah kemudian manusia Bali diajarkan. Bagi ibu mungkin kelihatan aneh yang tidak pernah peduli sama lingkungan. Tapi bagi kita yang diajarkan untuk selalu take and give, menjaga harmoni, itulah cara berpikir kosmologi orang Bali.
Kita berhubungan baik juga dengan binatang, sehingga binatang pun diberikan hari upacara pemuliaan paginya, disebut dengan tumpah kandang. Kenapa? Karena binatang itu pun berkorban bagi kita untuk mengatur ekosistem yang kehidupan yang ada. Ada binatang yang dagingnya bisa kita nikmati, ada binatang yang kotorannya bisa kita pakai pupuk, macam-macam peran binatang itu untuk kita. Ada binatang yang untuk menjaga rumah, ada binatang yang menghibur kita dengan suara-suaranya yang merdu. Itu ciptaan Tuhan semua. Kita tidak boleh pandang itu rendah karena sumbernya sama. Tuhan yang Maha Esa, yang disebut Ida Sang Hyang Widi Wasa, yang disebut dengan Brahman, yang mungkin di tempat ibu disebut dengan nama lain. Ya Ibu Desa Made Darmawati, itu saya ingin jelaskan biar Ibu jangan sampai sayang sekali Ibu selama mengaku di Bali tapi tidak pernah mengerti tentang Bali sehingga Ibu tersesat memahaminya. Sekarang saya luruskan satu persatu untuk itu. Nah, selanjutnya kemudian Ibu bicara soal ngaben. Setiap ingat ngaben, Ibu panas dingin, trauma. Sampai kemudian Ibu mendapatkan tempat yang baru. Begini Ibu, yang di Aben itu adalah orang sudah meninggal. Ibu tahu orang yang sudah meninggal dicubit pun gak terasa, apapun gak terasa. Konsepnya adalah Ngaben itu adalah proses percepatan pengembalian Panca Mahabhuta ke alam sana, ke alam semesta, ke sumber asalnya. Manusia terdiri dari Panca Mahabhuta. Nah, unsur-unsur Panca Mahabhuta inilah dikembalikan kembali dengan cara ngaben. Tetapi jangan salah Ibu, di Bali pun mengenal mekingsan di geni, mekingsan di pertiwi. Dikubur juga banyak Ibu. Itu sama, kembali ke asal. Mekanisme kembali melalui pertiwi. Lewat apa? Jasad renik kita ini kemudian hancur perlahan-lahan karena proses kembali dimakan ulat, dimakan apa, semua akhirnya hilang. Kalau Ibu membandingkan dibakar, ya Ibu membandingkan diri ketika masih hidup. Cobalah Ibu ketika masih hidup dibakar sama Ibu ketika masih hidup dikubur, lebih enak mana? Masih hidup, ya kan beda. Orang sudah mati, dikubur dia tidak akan protes, dibakar pun tidak akan protes. Hanya caranya adalah orang Bali punya cara untuk lahan tidak cepat habis. Kemudian dia menggunakan prosesi mekingsan di geni, kemudian nanti ada tahap ngaben. Ngaben ini pun tidak semata-mata ngaben saja, ada ngerora sampai kemudian maligas dan tingkatannya panjang. Semua itu apa? Untuk membantu pemulihan roh-roh atman-atman itu biar tetap mendapatkan tempat yang terbaik. Dan itu salah satu cara interaksi orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup dalam konsep prirena. Karena manusia yang hidup ini dia harus membayar hutang. Salah satunya membayar hutang adalah kepada leluhur. Itu Ibu. Nah, lalu Ibu juga menceritakan lagi. Saya ulas satu-satu penjelasan Ibu yang Ibu dapat tepuk tangan itu. Yang itu sebenarnya sangat lucu. Dan kalau Ibu ingin misalnya kita diskusikan itu, kita akan bantu jelaskan Ibu biar nanti jangan-jangan nanti Ibu akhirnya tersesat di tempat yang berbeda gitu loh. Nah, Ibu mengatakan Bali itu mengenal reinkarnasi yang sangat Ibu tidak percaya dan sangat Ibu tidak mengerti, di mana Ibu mengatakan bahwa di badan Ibu tuh yang mengintis kakek Ibu, lalu Ibu terpaksa harus meruqyah, apa istilahnya itu, kemudian bayangan hitam yang mengikuti Ibu tuh dikeluarkan, dibuang jauh-jauh dan sebagainya. Saya kaget cara berpikir itu. Berarti Ibu mengusir kakek Ibu gitu kesannya. Jadi begini, karena Ibu seorang dokter, seorang yang berpendidikan tinggi, gini aja, memahami tentang numitis, numadi, cara Bali yang Ibu jelaskan itu sama dengan DNA Ibu. Kakek buyut
kakiang, buyut, kakek, bapak, sampai diri kita, sampai nanti kita turun sampai cucu, itu pasti ada garis-garis DNA, pengaruh-pengaruh DNA, kromosom X, Y dan sebagainya. Kalau kita ngomong secara ilmiah, DNA ibu mungkin saja banyak sama dengan kakek. Dalam potret perspektif Niskalo orang Bali, maka pada zaman dulu ketika teknologi DNA itu belum ada, maka itulah disebut yang Numadi ngeraganin itu ini kakeknya, yang Numadi ini adalah eyangnya. Karena kromosomnya itu, unsur DNA-nya itu dominan di tubuh kita. Karakter, kepribadian, macam-macam akan diambil, dan saya kira sudah wajar itu terjadi. Lalu ibu mengatakan itu ibu usir dari dalam tubuh ibu, kemudian ibu merasa legal. Maaf, yang ibu usir itu siapa gitu loh. Jangan-jangan halusinasi ibu yang ibu usir. Jadi memahami orang Bali itu orang yang sangat hormat pada leluhur. Sangat hormat, saya ulang lagi. Orang Bali sangat menghormati leluhur, karena itu dia menempatkan leluhur di tempat yang khusus, di tempat yang spesial, di tempat tinggal itu selalu tempatnya spesial. Kenapa? Karena orang Bali diajarkan selalu berterima kasih dari mana dia berasal. Tanpa ada orang tua tidak ada itu seorang anak. Seorang bapak tidak akan ada kalau tidak ada kakek dan nenek. Seorang kakek nenek tidak akan ada kalau nggak ada yang buyutnya dan sebagainya. Ini kita dilatih untuk tahu etika, berterima kasih, hormat dari mana kita berasal. Jangan mentang-mentang kita sekarang dokter lalu kita lupakan kakek kita. Mentang-mentang kita sekarang seorang dosen lalu kita usir itu orang tua, seakan tidak ada hubungan dengan kita. Seakan hanya karena kita berpindah agama, seakan ini hubungan tertutup. Tidak. Hindu tidak mengenal begitu. Jadi Hindu di Bali selalu menghormati perhati sentananya, keturunannya itu dihormati. Ke atas pun dihormati yang sudah meninggal. Nah, siklus inilah yang harus dipahami oleh ibu. Kalau ibu meskipun ibu seorang dokter tapi logika keberagamaannya tidak masuk, saya ambil logika yang lebih sederhana deh. Kita anggap sebuah pohon buah. Buah-buahan. Kita dengan gagah tampil hari ini kelihatan batangnya kuat, daunnya lebat, buahnya lebat, bunganya banyak. Lalu kita dengan sombong mengatakan saya ini hebat, saya berdiri di sini karena saya. Ibu lupa ada akar di bawah yang tidak kelihatan. Itulah leluhur. Itulah asal mula kita. Itulah yang memberikan nutrisi kepada kita. Itulah yang menumbuhkan diri kita. Itulah kemudian yang membuat kita kelihatan hebat, dipandang oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Tapi leluhur kita nggak ada yang melihat. Tapi kalau ibu memuliakan leluhur, berikan pupuk pada leluhur, baktilah pada leluhur, maka ibu akan dimuliakan. Tapi kalau ibu hina leluhur, percayalah nanti ibu akan dinistakan. Karena pohon yang besar, buah yang lebat, daun yang tebal, semua itu akan rontok ketika angin topan datang dan akar tidak menahannya. Leluhur tidak menahannya. Disitulah ibu akan tumbang. Jadi mumpung masih ada waktu, sadarlah. Kembalilah kepada pemahaman, paling tidak kalau Anda sudah berpindah, tidak perlu menghina kepercayaan sebelumnya. Tidak perlu Anda rendahkan kepercayaan sebelumnya. Tidak perlu Anda nistakan kepercayaan sebelumnya. Tidak perlu Anda hilangkan seakan Anda itu Bali gelap gulita, Bali pulau setan. Mohon maaf ibu. Kalau Bali pulau setan, ibu jangan ke Bali lagi. Kasihan ibu nanti dikeroyok sama setan. Tapi sekadar ibu tahu, seluruh dunia mengagumi Bali. Bahkan Raja Arab Saudi saja, Raja Salman saja, itu menambah harinya untuk bisa di Bali. Saking mendapatkan kenyamanan, sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin beliau cari setan di Bali. Kepala-kepala negara begitu banyak datang ke Bali, tidak mungkin mencari setan ibu. Boleh ibu menciptakan doktrin kemana-mana, tetapi salah kalau ibu mendoktrin Bali sebagai tempat kumpulnya para setan. Saya kira ibu belum tentu lebih mulia daripada saya yang masih mencoba menjaga
nilai-nilai kebalian saya. Kita sama-sama di Jakarta. Kalau ibu memang ingin tahu lebih jauh tentang Hindu yang ibu tinggalkan, tentang Bali yang ibu rendahkan, saya dengan senang hati untuk menyampaikannya. Kita sama-sama ada di Jakarta, jadi silahkan. Mudah-mudahan lewat media sosial ini nanti sampai juga ke ibu. Kita ketemu, saya akan jelaskan apa yang ibu tidak tahu tentang Bali. Ibu akan kaget, ternyata yang ibu tinggalkan itu sesuatu yang sangat indah gemerlap, yang bernilai sangat tinggi, dikagumi oleh banyak orang. Karya-karya sastra, karya-karya seni. Tidak mungkin setan bisa menciptakan begitu banyak karya-karya seni, karya-karya keindahan. Tidak mungkin ibu. Karena itulah di Bali dikenal dengan namanya Satyam Siwam Sundaram. Satyam itu artinya kebenaran, Siwam itu hanya kesucian, Sundaram itu keindahan. Tidak mungkin Bali itu menjadi kelihatan bagaimana dia tahu benar dan salah, tahu tempat-tempat yang kelihatan begitu suci, dan tahu bagaimana karya-karya itu menjadi sangat indah. Dan Bali, jangankan produk apapun, semua dia bisa isi nilai lebih. Hanya manusia berbudi luhur, hanya manusia berakal sehat, hanya manusia punya inovasi, daya kreatif tinggi, bisa menciptakan karya-karya seni yang maha agung. Tidak mungkin setan bisa melakukan itu. Tidak mungkin setan bisa membuat tari-tarian yang dikagumi dunia. Tidak mungkin setan bisa membuat lukisan-lukisan yang dikagumi dunia. Tidak mungkin setan bisa membuat ukiran-ukiran yang indah. Tidak mungkin ibu. Setan hanya bisa membunuh orang, setan hanya bisa memenggal orang, setan hanya bisa melihat darah sebagai sesuatu yang sangat nikmat. Itu ibu, karena ibu sudah menyentuh aspek-aspek religi, kepercayaan, maka dan itu juga terjadi di tempat publik, di media sosial, maka saya jelaskan ini kepada ibu. Silakan ibu tanya kepada dunia, tanya kepada semua, bisa nggak setan membuat ukiran-ukiran yang indah? Bisa nggak setan melahirkan tari-tarian yang indah? Bisa nggak setan menciptakan alam-alam yang indah? Tidak bisa. Setan hanya bisa merusak. Tetapi di dalam konsep kosmologi Hindu, setan-setan itu disebut buta kala. Kamu hidup di situ. Kamu jangan ganggu manusia. Kamu jangan ganggu semua. Ini kamu hiduplah di duniamu. Kita bukan menyembah setan, tapi kita mengatur mereka biar teratur di tempat masing-masing. Tidak sampai masuk ke jiwa-jiwa manusia, sehingga jiwa-jiwa itu menjadi kotor, sehingga jiwa-jiwa itu suka merendahkan orang, sehingga jiwa-jiwa itu semua menganggap sesuatu punya leluhurnya itu jelek. Tidak sampai seperti itu. Nah, saya kira itulah yang perlu ibu pahami agar ke depan kalau ibu bicara di mimbar-mimbar agama yang ibu yakini hari ini, ibu bisa mengerem diri. Kecuali memang ibu ingin berdiskusi secara terbuka, mari kita berdiskusi secara terbuka, tidak ada masalah. Yang penting niat kita bersama adalah kita jaga keutuhan bangsa ini, kita jaga kebinekaan ini. Dan satu saja permintaan dari kami, kalau Anda ingat asal usul, tidak usah Anda rendahkan asal usul Anda. Karena orang yang suka merendahkan asal usulnya sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang rendahan. Setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun gelarnya, sebesar apapun jabatannya, sebenarnya dia adalah orang-orang rendah. Karena dia tidak tahu masa lalunya. Orang bijak mengatakan sejarah adalah kekuatan untuk menilai masa depan. Tapi kalau orang sudah tidak bisa membaca sejarah masa lalunya, maka saya yakin masa depannya pun sudah suram. Jadi masih ada waktu untuk ibu introspeksi diri. Janganlah leluhur ibu rendahkan. Janganlah tempat di mana ibu dulu ibu nistakan. Silahkan ibu di tempat yang baru mencari kebahagiaan tanpa perlu harus menyakiti orang lain yang masih setia menjaga, merawat Bali seperti sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi malam yang baik.
malam yang indah dan sampai juga di ibu. Tapi kalau ibu ingin detail, ingin kita diskusi dari hati ke hati, apa yang ibu salah pahami tentang Bali, dengan senang hati saya bisa kasih penjelasan. Tetapi kalau ibu hanya hidup dari menjelekkan Bali, hidup dari menjelekkan sistem religi di Bali, memang kita tidak perlu ketemu. Saya kira biarlah nanti leluhur ibu yang melaksanakan tugasnya dengan baik, karena kita masih membicarakan yang namanya hukum karma. Hukum karma itu hukum sebab akibat. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak akan kemana-mana. Itulah investasi karma yang akan kita lakukan. Mari kita jaga keindonesiaan kita, mari kita rawat kebinekaan kita, mari kita jaga saling toleransi kita. Silahkan berjalan di tempat masing-masing, tapi kalau tidak mengerti, jangan merendahkan yang tidak diketahui. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf tadi mungkin ada sedikit gangguan sehingga tidak keluar suara. Mudah-mudahan hari ini sudah cukup bisa menjelaskan bahwa Bali sangat indah, Bali sangat dikagumi, Bali sangat agung, Bali luar biasa, Bali pulau kecil tapi dia masyhur di seluruh dunia. Yang pasti itu karena karya-karya intelektual, karya-karya manusia-manusia yang mengabdi kepada semesta alam, sehingga diberikan inspirasi, diberikan daya kreativitas, diberikan cara-cara inovasi yang bisa membuat kemudian memiliki nilai tambah dibandingkan sebelumnya, dibandingkan di tempat yang lainnya. Semoga ibu di tempat yang baru juga bisa bersikap yang sama. Tidak perlu menjelekkan, ya sekali lagi, tidak perlu menjelekkan apa yang ibu tidak ketahui, tidak perlu ibu menistakan sesuatu yang ibu tidak pahami, dan tidak perlu ibu hinakan sesuatu yang ibu sendiri sebenarnya tidak mengerti. Betapa indahnya yang ibu hina. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, bagaimana kita jaga, dan bagi semeton Bali tidak usah kita bereaksi terlalu berlebihan terhadap penghinaan, cercaan, perendahan itu semua, karena sejatinya cinta kasih, sayang menyayangi, hidup harmoni, itulah kekuatan Bali. Di mana di antara itu semua kita dikawal yang namanya karma. Baik kita berbuat, baik hasil yang kita dapat. Jelek kita berbuat, jelek yang akan kita dapat. Saya kira begitu. Kalau pikiran dia kotor, biarlah pikirannya akan membawa karmanya sendiri. Kalau perkataannya dia jelek, biarkanlah perkataannya. Kalau besok perbuatannya juga dia jelek, biarkanlah dia. Dia akan berjalan dengan karmanya sendiri. Dan sehingga semeton Bali tidak usah terlalu bereaksi berlebihan. Mari kita lawan dengan narasi-narasi untuk meluruskan. Kita tidak perlu menilai agama orang lain, tapi kita luruskan kenapa kita melakukan apa, siapa melakukan apa, di mana melakukan apa, kapan melakukan apa. Semua ada jawaban-jawaban yang sangat rasional, karena memang Bali itu luar biasa. Hanya orang-orang berjiwa besar, hanya berjiwa-jiwa mulia, hanya berhati lurus yang bisa memotret, membaca Bali itu memang indah. Tapi bagi mereka yang jiwanya kotor, otaknya kerdil, wawasannya picik, memang susah membaca Bali itu yang sangat indah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari kantor saya di Jakarta, saya ucapkan mari kita tetap semangat bahwa Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang. Dharma Raksati Raksita, siapa yang berjalan di jalan Dharma, dia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Tetap semangat, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang. Om Santi 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 Om. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, tetap semangat menghadapi kehidupan yang terjadi saat ini. Suksuma.
wabarakatuh.